Tuhan yang maha baik dan penuh belas kasihan, Bapa terkasih yang menjaga tidur kami dan membangunkan kami untuk hidup, kami menempatkan diri kami di hadapan hadirat-Mu yang agung pada pagi yang bermula ini, mengakui bahwa kami sepenuhnya bergantung pada kasih karunia-Mu, karena tanpa Engkau, ya Bapa, kami bukan apa-apa. Kami tidak memiliki apa-apa dan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi bersama-Mu kami lebih dari pemenang, didukung oleh lengan-Mu yang kuat yang tidak pernah membiarkan kami sendirian, ditopang oleh tangan kanan-Mu yang setia, yang menuntun kami melewati lembah dan gunung, dan oleh kepastian yang tak tergoyahkan inilah bahwa Engkau menyertai kami, maka hati kami dipenuhi dengan keberanian untuk menghadapi hari baru ini, mengetahui bahwa Tuhan semesta alam berbaris di depan kami, membuka jalan, mematahkan rantai, dan memberi kami kemenangan bahkan sebelum pertempuran dimulai. Ya Tuhan penghibur segala sesuatu, Engkau yang berjanji tidak akan pernah meninggalkan kami. Lihatlah kecilnya kami, dan lihatlah betapa kami membutuhkan pemeliharaan-Mu yang terus-menerus, karena seringkali kami merasa rapuh menghadapi badai kehidupan, ketakutan dengan angin sakal yang bertiup menerpa rumah kami. Tetapi suara-Mu yang manis dan penuh kuasa bergema di dalam roh kami mengatakan bahwa Engkau adalah Tuhan yang menjaga kami, yang tidak tidur dan tidak terlelap, dan bahwa mata-Mu selalu tertuju kepada anak-anak-Mu, seperti bapa yang penuh semangat yang melindungi biji matanya. Dan karena itu, Tuhan, pagi ini kami menolak segala ketakutan, segala kecemasan, dan segala ketidakamanan, meneguhkan kaki kami di atas batu karang yang tak tergoyahkan, yaitu Yesus Kristus, tempat perlindungan kami yang aman dan benteng pada masa kesesakan. Bapa Surgawi, kami mengingat dengan emosi yang mendalam dan rasa hormat akan kasih-Mu yang terbukti di kayu salib. Kasih yang penuh pengorbanan, berdarah dan menebus itu, di mana Putra-Mu Yesus menanggung beban dosa-dosa kami, rasa sakit kesalahan kami, dan hukuman yang mendatangkan damai sejahtera bagi kami, semuanya agar hari ini kami dapat memanggil-Mu Bapa, agar kami memiliki akses bebas ke takhta kasih karunia-Mu. Dan dalam nama kasih yang tidak dapat diukur itu, yang tidak dapat dijelaskan, tetapi yang dapat dirasakan secara mendalam di dalam jiwa, kami memohon pengampunan-Mu atas kegagalan kami, atas kesalahan kami, atas kata-kata yang salah ucap, atas pikiran yang tidak menyenangkan-Mu, dan kami memohon agar darah Yesus menyucikan kami dari segala dosa, membasuh hati nurani kami, dan memperbaharui di dalam kami roh yang lurus dan tak tergoyahkan. Tuhan, firman-Mu menjamin bahwa Engkau adalah Tuhan kami selamanya, dan kami memegang kebenaran ini, menyatakan bahwa hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, dan impian kami adalah milik-Mu secara eksklusif, dan bahwa tidak ada kekuatan lawan yang dapat merenggut kami dari tangan-Mu, karena Engkau telah memeterai kami dengan Roh Kudus-Mu, menandai kami dengan janji-Mu, dan memanggil kami untuk menjadi ahli waris kehidupan kekal. Dan karena itu, ya Tuhan, kami menguduskan hari ini bagi-Mu, memohon agar setiap langkah yang kami ambil diarahkan oleh hikmat-Mu, agar setiap keputusan yang kami buat diilhami oleh kehendak-Mu, dan agar dalam segala hal yang kami lakukan, nama-Mu dimuliakan dan ditinggikan di atas segala sesuatu. Kami tahu, ya Bapa,
bahwa hidup adalah pertempuran yang konstan, bahwa musuh jiwa kami mengaum di sekitar kami mencari siapa yang dapat ditelannya. Tetapi kami tidak takut akan kejahatan, karena janji-Mu jelas dan penuh kuasa. Jika kami masuk ke dalam pertempuran, Engkau akan berjuang bersama kami. Engkau tidak akan mengirim kami ke medan perang sendirian, tetapi Engkau akan berada di sisi kami, menghunus pedang keadilan, menjadi perisai kami dan barisan belakang kami. Dan jika Tuhan di pihak kami, siapakah yang akan melawan kami? Tidak ada senjata yang ditempa melawan hidup kami yang akan berhasil. Tidak ada lidah yang bangkit menghakimi akan berhasil, karena Tuhan adalah pembela kami, pelindung kami, dan kapten keselamatan kami yang tidak pernah kalah dalam satu pertempuran pun. Ya Tuhan, jalan berduri sering muncul di hadapan kami, melukai kaki kami, mencoba membuat kami berhenti, mencoba membuat kami menyerah dalam perjalanan. Tetapi janji-Mu menghibur kami dan menyemangati kami, karena Engkau berkata bahwa jika kami menginjak duri, Engkau akan menginjaknya bersama kami. Engkau akan merasakan sakit kami. Engkau akan memikul beban kami dan memberi kami kekuatan untuk terus melangkah, mengubah lembah duri menjadi taman berkat, karena di mana Engkau menempatkan kaki-Mu. Padang gurun berbunga, kesedihan melompat ke girangan, dan kematian memberi tempat bagi kehidupan. Dan dengan demikian kami percaya bahwa kesulitan hari ini hanya akan menjadi panggung di mana kuasa-Mu akan terwujud secara agung dan supranatural demi kepentingan kami. Bapa terkasih, tidak peduli kemana kaki kami membawa kami hari ini, baik dalam kerja keras, dalam lalu lintas yang kacau, di rumah yang sibuk atau dalam kesepian kamar, kami memiliki kepastian mutlak bahwa Engkau tidak meninggalkan kami, ya anakku, seperti yang Engkau katakan sendiri. Tetapi Engkau ada di sisi kami untuk menuntun kami, untuk menunjukkan jalan di tengah kabut, untuk menyalakan cahaya dalam kegelapan, dan kehadiran ini adalah harta terbesar kami, kekayaan terbesar kami, karena memiliki Engkau berarti memiliki segalanya. Dan bahkan jika kami kekurangan roti di meja atau kesehatan di tubuh, jika kami memiliki kehadiran-Mu, kami akan memiliki damai sejahtera yang melampaui segala akal dan sukacita yang tidak dapat diberikan maupun diambil oleh dunia. Seringkali, Tuhan, kami merasa terpuruk oleh teror malam, oleh berita buruk yang datang, oleh panah berapi si jahat yang mencoba menyerang iman kami dan hati kami, melukai emosi kami dan mencoba membuat kami tunduk dalam keputusasaan. Tetapi Engkau, ya Tuhan yang lembut dan penuh kasih sayang, datang menemui kami bukan dengan tuduhan tetapi dengan balsem Gilead, menyembuhkan luka-luka kami, menghapus air mata kami, mengangkat wajah kami, dan mengingatkan kami bahwa kami dicari dari dunia, diselamatkan dari lumpur dosa, dan dibawa ke dalam cahaya-Mu yang ajaib, untuk hidup di bawah hukum kasih dan kebebasan-Mu. Kami mengakui, ya yang maha tinggi, bahwa hukum-Mu sempurna dan menyegarkan jiwa, bahwa perintah-perintah-Mu adil dan menyukakan hati, dan karena itu kami memohon, ajarlah kami untuk mencintai firman-Mu, untuk merenungkannya siang dan malam, agar kami menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang daunnya tidak layu, dan apa saja yang kami perbuat akan berhasil, karena kami ingin hidup dalam ketaatan, bukan karena ketakutan, tetapi karena
Engkasih karena rasa syukur, karena mengetahui bahwa jalan-jalan-Mu lebih tinggi dari jalan-jalan kami, dan rancangan-Mu lebih tinggi dari rancangan kami. Tuhan, perbaharuilah kekuatan kami seperti burung Raja Wali pagi ini. Angkatlah dari kami segala kelelahan rohani, segala beban masa lalu, segala rasa bersalah yang mencoba membelenggu kami, dan pakaikanlah kami dengan kuasa dan otoritas untuk menginjak ular dan kalajengking, untuk meruntuhkan benteng musuh dan untuk bernubuat kehidupan atas lembah tulang-tulang kering. Percaya bahwa firman-Mu di mulut kami memiliki kuasa untuk mengubah keadaan, untuk mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada, dan untuk membangkitkan mimpi-mimpi yang sudah mati di dalam kami. Ya Tuhan penyedia, berkatilah pekerjaan tangan kami hari ini. Bukalah pintu-pintu yang tertutup. Bukalah kunci peluang yang tampak mustahil. Curahkanlah ke atas kami urapan kemakmuran dan pelipat gandaan, agar kami tidak kekurangan apapun, agar kami memiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan kami dan bahkan melimpah dalam kemurahan hati kepada mereka yang membutuhkan, karena kami tahu bahwa Engkau adalah pemilik emas dan perak, dan bahwa Engkau berkenan atas kemakmuran hamba-hamba-Mu, bukan untuk kesombongan kami, tetapi agar kerajaan-Mu diperluas di bumi melalui kami. Jagalah ya Bapa, keluarga kami di bawah sayap-Mu. Lepaskanlah anak-anak kami dari bahaya dunia, dari pergaulan yang buruk, dari kecanduan dan dari jebakan musuh. Pagarilah rumah kami dengan tembok api. Tempatkanlah malaikat-malaikat berkemah di sekeliling kami, dan biarlah di rumah kami ada kedamaian, ada persatuan, ada rasa hormat, dan ada rasa takut akan Tuhan. Mengubah rumah kami menjadi kepingan surga yang kecil, tempat perlindungan kasih dan pengertian, di mana nama-Mu dipuji dari terbit matahari sampai terbenamnya. Nah Tuhan, berilah kami hikmat untuk menghadapi orang-orang sulit yang berpapasan dengan jalan kami hari ini. Berilah kami kelembutan untuk membalas kebencian dengan kasih. Berilah kami kesabaran untuk menanggung cobaan tanpa bersungut-sungut. Dan biarlah hidup kami menjadi surat Kristus yang hidup, yang dibaca oleh semua orang, menebarkan bau harum Injil, agar melalui kesaksian kami, hidup orang lain dapat dijangkau, diubah, dan dibawa ke kandang-Mu, dengan demikian memenuhi tujuan kami untuk menjadi garam dunia dan terang dunia. Kami berseru kepadamu, ya Tuhan, untuk kesehatan fisik, emosional, dan spiritual kami, menengking segala penyakit, segala rasa sakit, segala rasa tidak enak badan, segala depresi, dan segala kesedihan, dan menyatakan bahwa oleh bilur-bilur Yesus kami telah sembuh, bahwa Roh-Mu menghidupkan tubuh kami yang fana, dan bahwa kami memiliki kekuatan, energi, dan semangat untuk melakukan pekerjaan-Mu dan menyelesaikan perlombaan yang diwajibkan bagi kami, berlari dengan ketekunan, memandang dengan teguh kepada Yesus penulis dan penyempurna iman kami. Bapa, jika kebetulan kami menginjak duri hari ini, jika pengkhianatan melukai kami, jika kekecewaan menimpa kami, jika rasa tidak berterima kasih menyedihkan kami, jangan biarkan kami menjadi pahit, jangan biarkan hati kami menjadi keras, tetapi tolonglah kami untuk mengampuni sebagaimana kami telah diampuni, untuk melepaskan orang yang menyakiti kami, untuk membasuh jiwa di sungai kasih karunia-Mu, mengingat bahwa pembalasan adalah hak-Mu dan bahwa panggilan kami adalah untuk mengasihi, untuk memberkati mereka yang mengutuk kami dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kami, mengikuti teladan tertinggi guru kami. Tuhan,
Kami menegaskan kembali perjanjian kami denganmu dalam doa ini, mengatakan bahwa Engkau adalah Tuhan kami dan kami adalah umat-Mu, domba-domba gembalaanmu, dan bahwa kami mendengar suara-Mu dan mengikuti-Mu, menolak suara orang asing, menolak tawaran dunia yang menipu, dan memilih bagian yang terbaik, yaitu berada di kaki-Mu, belajar darimu, minum dari sumbermu, memuaskan dahaga kami pada air kehidupan yang mengalir dari takhta-Mu. Kami berdoa ya Bapa, bagi mereka yang putus asa, tanpa harapan, tanpa arah, memohon agar cahaya-Mu bersinar atas mereka, agar kasih-Mu menjangkau mereka dimanapun mereka berada, agar Engkau menjadi Bapa bagi anak yatim, hakim bagi para janda, penghibur bagi yang berduka, dan harapan bagi yang menderita, menggunakan kami sebagai instrumen damai sejahtera-Mu, saluran berkat-Mu, mengulurkan tangan kami untuk mengangkat yang jatuh dan memeluk yang membutuhkan. Tuhan, persiapkanlah hari kami, luruskanlah jalan yang berliku, ratakanlah tempat-tempat yang kasar, hancurkanlah pintu-pintu tembaga, dan patahkanlah palang-palang besi. Berjalanlah di depan kami untuk menjamin kemenangan, untuk memberi kami kemurahan di hadapan manusia, untuk membuat kami mendapat kasih karunia di mata orang yang perlu membantu kami. Dan agar pada akhir hari ini, kami dapat melihat ke belakang dan melihat jejak kebaikan-Mu dan kesetiaan-Mu dalam setiap detail. Kami bersyukur, ya Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau mendengar kami, bukan karena jasa-jasa kami yang tidak ada artinya, tetapi karena jasa-jasa tak terbatas Yesus Kristus, Anak domba Tuhan yang menghapus dosa dunia, singa dari suku Yehuda yang telah menang untuk menjadikan kami pemenang. Dan di dalam Dialah kami menaruh kepercayaan kami, harapan kami dan iman kami, yakin bahwa Tuhan akan melakukan jauh lebih banyak daripada semua yang kami minta atau pikirkan. Tuhan, kami merenungkan keajaiban pemeliharaan-Mu yang hening saat kami tidur, karena firman-Mu mengatakan bahwa Engkau menjaga anak-anak-Mu dengan sangat baik, dan kami mengakui bahwa sementara kesadaran kami dimatikan, mata-Mu tidak tertutup sedetik pun, menjaga napas kami, memerintahkan detak jantung kami, dan mencegah kejahatan mendekati kemah kami. Dan mukjizat kebangunan ini adalah bukti hidup bahwa belas kasihan-Mu diperbaharui atas kami sekali lagi, memberi kami halaman kosong untuk menulis kisah baru tentang kesetiaan dan rasa syukur di bawah pengawasan-Mu yang penuh kasih. Ya Bapa, ketika teks suci mengingatkan kami bahwa Aku begitu lembut, dengan kasih sayang dari dunia aku mencari-Mu, hati kami meleleh, karena kami tahu bahwa kami tidak layak menerima penyelamatan seperti itu. Kami tersesat di jalan yang berliku, tetapi kasih karunia-Mu yang tak tertahankan menjangkau kami dengan kelembutan yang tidak dikenal dunia, merenggut kami dari pusaran kebinasaan, bukan dengan teriakan penghukuman, tetapi dengan ikatan kasih. Dan karena kelembutan itulah kami memohon kepada-Mu, agar perlakuan kami terhadap sesama hari ini mencerminkan kelembutan yang sama itu, agar kata-kata kami dibumbui dengan garam, dan agar kehadiran kami menjadi cerminan kasih sayang-Mu kepada mereka yang menderita, yang berpapasan dengan jalan kami. Tuhan perjanjian, Engkau membawa kami kepada hukum-Mu, bukan sebagai kuk perbudakan yang berat, tetapi sebagai peta yang aman menuju kebahagiaan dan kehidupan yang penuh. Dan pagi ini kami berseru memohon penegasan rohani yang tajam, agar di tengah suara-suara membingungkan abad ini dan tawaran tidak senonoh yang ditawarkan dunia,
kami memiliki keberanian untuk tetap teguh dalam ketetapan-Mu, mencintai perintah-perintah-Mu lebih dari emas murni, mengetahui bahwa ketaatan adalah kunci yang membuka harta tersembunyi dan membuat kami berjalan dengan aman di mana orang lain tersandung dan jatuh. Seringkali Tuhan, kesepian mencoba menyerang jiwa kami, membuat kami merasa seolah-olah kami berteriak di padang gurun tanpa ada yang mendengar. Tetapi janji-Mu bahwa tidak pernah aku meninggalkan-Mu sendirian adalah penawar yang ampuh melawan racun ini. Karena kehadiran-Mu bukan hanya gagasan teologis, tetapi kenyataan yang nyata. Sahabat yang lebih dekat daripada seorang saudara, yang berjalan bersama kami di lorong-lorong dingin keberadaan dan mengisi kekosongan keberadaan kami dengan kepenuhan Roh Kudus, mengubah kesepian kami menjadi kesunyian yang indah, momen berharga keintiman denganmu. Bapa, kami tahu bahwa pertempuran tidak hanya terjadi di luar, tetapi seringkali terjadi di medan perang pikiran kami, di mana kami oleh teror dihempaskan dan dibombardir oleh pikiran kegagalan dan ketidakcukupan. Oleh karena itu, kami mengangkat sekarang perisai iman melawan kebohongan-kebohongan ini, mengingat bahwa jika Engkau membuktikan kasih-Mu di kayu salib, menyerahkan apa yang paling berharga yang Engkau miliki, tidak ada logika untuk meragukan kemurahan-Mu hari ini dan diteguhkan. Dalam bukti kasih tertinggi itu, kami memerintahkan agar segala kecemasan diam dan agar damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal memerintah pikiran dan perasaan kami. Tuhan, janji bahwa di sisi-Mu untuk menuntun-Mu memenuhi kami dengan harapan yang hidup, karena kami tidak meraba-raba dalam kegelapan. Kami bukan yatim piatu nasib yang dilemparkan pada keberuntungan, tetapi kami dituntun oleh tangan Maha Kuasa pencipta alam semesta yang mengetahui akhir sejak awal. Jadi, meskipun hari ini kami harus membuat keputusan sulit atau menghadapi persimpangan jalan yang rumit, kami tidak akan takut karena Roh-Mu adalah kompas kami, firman-Mu adalah pelita kami, dan kami percaya bahwa Engkau akan menuntun kami ke padang rumput yang hijau, meskipun kami harus melintasi sebentar lembah kekelaman. Biarlah kehadiran-Mu menyelimuti kami sekarang seperti jubah kuasa. Biarlah Roh-Mu memenuhi kami dengan keberanian dan keteguhan. Dan biarlah kami pergi untuk hari ini dengan kepala tegak, hati yang damai dan jiwa yang dikuatkan, menyatakan kepada seluruh alam semesta bahwa Tuhan adalah gembala kami dan tidak ada, benar-benar tidak ada, yang akan kekurangan bagi kami, baik hari ini maupun selamanya. Terimalah ya Bapa, doa ini sebagai dupa yang harum di hadapan takhta-Mu. Meteraikanlah hari kami dengan berkat-Mu yang tidak dapat dibatalkan. Jagalah keluar masuk kami, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan biarlah kasih karunia-Mu, kasih-Mu dan persekutuan-Mu menjadi bagian kami dan warisan kami dalam nama Yesus. Amin. Keluarga doa yang terkasih, semoga kehadiran Tuhan yang hidup yang penuh kuasa, yang berjanji tidak akan pernah meninggalkan Anda dan tidak akan pernah membiarkan Anda, telah membanjiri hati Anda saat Anda mengikuti seruan ini. Jangan tinggalkan suasana iman ini tanpa terlebih dahulu mengonfirmasi persetujuan Anda dengan kata profetik ini. Oleh karena itu, saya meminta Anda sekarang juga tekan tombol like sebagai tindakan iman yang menyatakan bahwa Anda mengambil kepemilikan atas setiap berkat yang dilepaskan di sini, atas hidup Anda dan atas rumah Anda.
Ini adalah pelayanan serius yang berkomitmen untuk membawa surga ke bumi melalui doa, dan Anda adalah bagian fundamental dari pasukan ini. Jadi, jangan simpan berkat ini hanya untuk Anda. Jadilah saluran kasih karunia Tuhan dan bagikan doa ini sekarang kepada 7 orang yang membutuhkan kata-kata penyemangat dan penguatan untuk menghadapi hari. Dan jika Anda belum menjadi bagian dari keluarga yang bertumbuh setiap hari dalam hadirat Tuhan ini, berlanggananlah ke saluran ini dan aktifkan notifikasi, karena Tuhan memiliki lebih banyak lagi untuk diucapkan ke hati Anda, dan kemenangan besar disiapkan bagi mereka yang bertekun dalam doa bersama kami. Tuhan memberkati Anda dengan penuh kuasa.